Deutsch lernen Schritt für Schritt. Jumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Jerman kali ini. Untuk yang mengikuti channel ini pasti sudah tahu kalau video-video sebelumnya sudah diberikan tentang materi selama 1 tahun di kelas 10 dan selama 1 tahun di kelas 11. Tentunya memang materinya sangat panjang ya. Dan ada permintaan, saya belum belajar bahasa Jerman sama sekali, bagaimana mengerti langsung materi 1 tahun seperti itu, boleh tidak dipotong-potong. Maka video kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan kalian. Untuk yang baru mau belajar bahasa Jerman juga, biasanya selalu muncul satu pertanyaan. Apa sih pertanyaannya? Bagaimana memulai belajar bahasa Jerman? Apa ya yang dipelajari dulu? Kosakata dulu? Kata benda? Der, die, das? Angka? Atau apa? Untuk memulai bahasa yang baru, baiknya adalah yang bisa langsung kita pakai untuk percakapan sehari-hari. Apakah temanya? Begrüßung. Basis Begrüßung. Apa sih Begrüßung itu? Simak pembahasan berikut ini dari mulai awal sampai akhir. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin membangkitkan motivasi bagi yang mau belajar bahasa yang baru dulu. Belajar bahasa baru tidak pernah sia-sia, dan mempelajari bahasa yang baru membuka mata, terutama membuka mata, tidak hanya membuka pintu. Ya, jadi kan banyak yang bilang belajar bahasa baru itu membuka banyak kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kuliah di luar negeri, kesempatan untuk bekerja di bidang yang terkait dengan bahasa tersebut. Itu adalah membuka pintu. Tapi sebelum jangka panjang ke sana, ketika kita mempelajari bahasa yang baru, maka mata kita sudah langsung terbuka. Terbuka untuk apa? Untuk banyak hal, untuk wawasan, terbuka untuk mengenal orang-orang baru, lingkungan baru, dan hal-hal positif yang diajarkan dari negara-negara tersebut yang mempergunakan bahasa yang kita pelajari. So is das. Das geht. Kita mulai pembahasannya. Yang mau dibahas adalah tentang Begrüßung. Apa saja sih yang dibahas dalam tema Begrüßung ini? Erste Begegnung, yaitu pertemuan pertama. Saat kalian bertemu dengan orang pertama kali akan mengatakan apa? Genau, akan mengatakan halo, hi, so ist das auch auf Deutsch. Ya, bahasa Jerman juga seperti itu. Halo, einfach mit hallo. Yang kedua, apa sih yang mau dipelajari? Sich vorstellen. Dari bertemu, sudah menyapa, lalu ada waktu yang dihabiskan bersama, pasti akan memperkenalkan diri. Apa saja sih yang digunakan, yang ditanyakan, yang dijawab saat perkenalan diri? Tentunya pasti nama. Yang kedua, usia. Walaupun usia ini tergantung ya, terkadang amat tidak sopan menanyakan usia pada orang lain. Tapi jika konteksnya tepat, dalam pembelajaran misalkan, karena itu materi pembelajaran, maka bertanya jawab usia itu lazim saja. Silakan disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku, atau lazim atau tidak lazimnya kita menanyakan usia. Tentu saja kalau baru kenal, misalkan ada baru bertemu di satu tempat yang baru, kita jangan langsung menanyakan usia. Ini adalah pertanyaan sensitif. Tapi karena ini untuk pelajaran, maka alter termasuk pada materi. Asal. Asalnya dari mana? Herkunft, ya. Wohnort. Jadi yang ditanyakan adalah Name, Alter, Herkunft, Wohnort. Nama, usia, asal, lalu tempat tinggal.
Yang ketiga, setelah tadi bertemu, lalu memperkenalkan diri. Yang ketiga, tentu saja berpamitan. Verabschiedung. Contohnya adalah tschüss. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu erste Begegnung. Apa saja sih yang biasanya disebutkan saat bertemu pertama kali dengan orang lain? Atau apa sih yang dipakai untuk menyapa orang lain? Halo, tentu saja. Ya. Ada Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Aha, ada pertanyaan Guten Morgen tuh kayak apa ya? Saistas, ya silahkan dilihat build-nya. Kalau menurut gambar Guten Morgen tuh situasinya seperti apa ya? Tentu saja selamat pagi. Gambarnya adalah matahari di kipas-kipas dan udah pakai kipas angin aja keringetannya tetap jatuh gitu ya, saking panasnya. So, Guten Tag ya. Yang terakhir pasti kalian bisa menebak. Guten Abend ya. Es ist so dunkel, sangat gelap sekali. Pembahasan yang kedua, sich vorstellen. Terlihat sudah bertemu tadi, sudah menyebutkan halo, udah Guten Morgen, udah Guten Tag, udah Guten Abend. Kira-kira apa lagi ya memperkenalkan dirinya? Tadi kita sudah sebutkan 4 hal yang akan kita bahas. Halo, mein Name ist Erika. Saya perempuan memperkenalkan. Ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Tanjung Duren. Sekarang saya minta kalian mengikuti ya. Jadi ketika saya mengucapkan kalimat pertama, maka kalian juga ikut mengucapkan kalimat tersebut. Otomatis kalian juga latihan langsung menggunakan kalimat bahasa Jerman. Kita mulai ya. Hallo, mein Name ist Erika. Gut, yang kedua. Ich bin 15 Jahre alt. Agak sulit ya di 15 ini. Ich bin 15 Jahre alt. Sehr gut. Ya, memang harus dilatih. Kalau baru sekali 2 kali tidak cukup, harus banyak latihan. Tapi untuk permulaan seperti itu sudah bagus. Yang ketiga. Ich komme aus Indonesien. Nein, bukan Indonesia. Saya sudah tuliskan di sana. Ich komme aus Indonesien. Ich komme aus Indonesien. Gut, sekarang yang keempat. Ich wohne in Tanjung Duren. Ich wohne in Tanjung Duren. Sehr gut. Sekarang kita ulang sekali lagi ya dan lebih cepat. Hallo, mein Name ist Erika. Ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Tanjung Duren. Sehr gut. Ya, ini adalah kalimat-kalimat yang tadi sudah kita latih ya. Halo, mein Name ist Erika. Ini adalah untuk menjelaskan nama. Ich bin 15 Jahre alt. Ini adalah untuk menjelaskan alter. Ich komme aus Indonesien. Ini adalah untuk menjelaskan Herkunft. Ich wohne in Tanjung Duren. Ini untuk menjelaskan Wohnort. Lalu, saat perkenalan,
Tidak mungkin kan kita hanya menunggu orang lain untuk bertanya pada kita. Padahal kita mau tahu nama orang itu siapa. Padahal kita mau tahu usia orang itu berapa. Padahal kita mau tahu orang itu asalnya dari mana. Padahal kita mau tahu dia tinggal di mana. Di sana tertulis dua. Ada wie heißen Sie dan wie heißt du. Dalam bahasa Jerman, ada dua formen, bisa duzen atau sitzen. Memakai Sie atau memakai du. Biasanya untuk perkenalan pertama dengan orang lain yang belum kita kenal, karena kita tidak tahu usianya, atau lebih sopan, itu pakainya Sie. Ya, begitu juga untuk orang yang kita lihat memang perbedaan umurnya jauh ya. Untuk menyatakan kesopanan kita pakai Sie. Lalu yang du kapan dipakainya? Ini untuk teman sebaya. Atau misalkan di sekolah, di kelas, itu kan pasti umurnya tidak jauh berbeda. Paling selisihnya hanya 1 tahun, setengah tahun, atau beberapa bulan gitu ya. Itu boleh dipakai untuk du, karena kan memang sudah teman. Kalimatnya adalah wie heißen Sie? Itu menanyakan siapa nama Anda. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Begitu juga untuk Alter. Ada dua juga. Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Herkunft? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Ingat tadi kapan pakai Sie dan kapan pakai du ya. Jika kalian merasa terlalu cepat, boleh kembalikan lagi, dimundurkan dulu videonya dan didengarkan penjelasan saya tadi. Menanyakan tempat tinggal, wo wohnen Sie? Dan wo wohnst du? Ya. Kita ulang dari awal. Menanyakan nama adalah wie heißen Sie? Wie heißt du? Ayo ikut untuk mengulang ya. Jangan merasa malas atau jangan merasa udahlah sendiri ini nggak ada yang dengar. Justru dengan menonton video, sambil menonton video ini, mari kita latih untuk langsung berbicara bahasa Jerman. Itu akan sangat menunjang kemampuan kalian. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Materi ketiga adalah Verabschiedung. Ada kata Auf Wiedersehen. Ini digunakan untuk yang formal, untuk yang tadi dianggap seperti Sie tadi, untuk yang merasa dihormati gitu ya. Untuk orang yang kita tujukan, kita menghormati, kita katakan Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bukan Auf Wiedersehen ya. Kata huruf H di tengah kata itu biasanya tidak berbunyi tapi diayun. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Genau. Tschüss. 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 Maka mulai sekarang kalau bertemu dengan teman-teman kalian lalu sudah kalian mau pamitan, katakan tschüss. Bisa juga dikatakan bis bald. Misalkan kalau yang pertemuannya sekarang, lalu di jeda ada istirahatnya. Setelah istirahat, ini akan bertemu lagi. Kita bisa katakan bis bald. Ya. Karena kan nanti akan bertemu lagi toh. Bis später, sampai nanti. Ya, sampai nanti. Kalau tadi bis bald memang akan bertemu dan waktunya singkat. Kalau bis später, sampai nanti. Später artinya nanti juga. Tapi bis bald itu yang bertemunya sudah pasti. Ya, bis bald dan bis später sebenarnya bisa saling mengganti sih ya. Bis morgen ini beda lagi. Kalau bis bald dan bis später tadi ähnlich, hampir mirip ya, mirip. Kalau bis morgen ini besok. Berarti sampai besok.
Terus satu lagi, bis montah, ada nama-nama hari. Nanti lebih panjangnya kita akan belajar berikutnya nama-nama hari, tapi nanti ya, nanti akan ketemu nama-nama hari dari Senin sampai Minggu. Montah? Ada yang bisa menebak? Hari apa itu? Genau, hari Senin. Ya, mirip-mirip ya dengan bahasa Inggris. Bis montah, sampai ketemu di hari Senin. So is das. Kita sudah bahas sampai materi yang ketiga. Maka dialog sich vorstellen. Seperti apa sih dialognya? Kalau tadi kan baru belajar kosakatanya. Dialognya seperti apa ya? Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Sandra. Wie heißen Sie? Ich heiße Michelle. Ich wohne hier in Jakarta. Wohnen Sie auch hier? Nein, ich komme aus Jakarta, aber ich wohne in Bandung. Bandung? Ich komme aus Bandung. Es freut mich, Sie kennenzulernen. So ist das. Das ist ein Beispiel. Itu adalah contoh dialog untuk sich vorstellen. Bagaimana? Ist es interessant? Apakah menurut kalian pembelajaran kita bisa menunjang kemampuan kalian mempelajari bahasa Jerman? Semoga iya ya, karena itu adalah harapan saya membuat video ini. So das war's. Itu dulu pembahasan kita untuk kali ini. Kalau kalian berlatih terus, tidak akan lama kalian pasti bisa menguasai satu video ini. Nanti untuk materi yang berikutnya, kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Das ist interessant, oder? Jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat, bitte subscribe supaya ketika saya membuat video-video yang lain, kalian tidak ketinggalan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dankeschön.